Yo, what's up Lin Squad? Kembali lagi di channel Rudy Wepa. Di video Draw Story kali ini, aku akan bercerita tentang monster Trapper Henderson lagi, yaitu The Smiling Cobra atau sering juga disebut sebagai kartun Cobra. Tapi sebelum aku mulai ceritanya, buat kalian yang belum subscribe di channel ini, kalian bisa langsung tekan tombol subscribe-nya sekarang juga, supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi setiap kali aku mengupload video-video baru. Nah, kalau udah, kita bisa mulai ceritanya. Saya sudah banyak membahas tentang monster kartun hewan, bahkan sudah ada video kompilasinya juga. Namun masih banyak juga yang belum saya buat. Salah satunya adalah The Cartoon Snake atau sering disebut sebagai The Smiling Cobra. Dari namanya saja kalian pasti sudah tahu kalau ini adalah monster ular kobra. Buat kalian yang belum tahu, ular kobra atau ular sendok merupakan salah satu jenis ular paling berbisa dan paling mematikan di dunia. Ada begitu banyak jenis ular kobra, namun biasanya ular ini berwarna hitam. Dan ular ini dapat memipihkan kepalanya seperti sendok saat sedang merasa terancam. Kurang lebih monster The Smiling Cobra ini sama seperti ular kobra biasa. Namun bedanya dia memiliki ukuran tubuh yang sangat besar, dan uniknya monster ini memiliki 6 mata yang berwarna hijau. Cerita penampakan The Smiling Cobra terjadi pada tahun 2001, tepatnya di daerah Virginia, Amerika Serikat. Nah, jadi ceritanya pada suatu hari, ada seorang pemuda yang melakukan solo camping di hutan angker, yang mana lokasinya berada di daerah pegunungan. Pemuda ini bernama Kevin. Sejak kecil, Kevin memang senang melakukan camping di hutan bersama dengan keluarganya. Dan di usianya yang ke-20 tahun, dia memberanikan dirinya untuk melakukan solo camping atau camping sendirian selama kurang lebih 24 jam. Sama seperti yang sering dilakukan para YouTuber petualang. Nah, singkat cerita, Kevin pun pergi memasuki hutan pada pukul 10 pagi. Namun hutan yang rimbun membuat suasana hutan menjadi sangat gelap dan menyeramkan. Nah, saat sampai di dekat hutan, Kevin langsung mendirikan tenda dan mulai memasak. Kegiatan solo camping yang dilakukan Kevin pun berjalan dengan baik, karena dia memang berpengalaman di dalam hutan. Dan yang paling terpenting, Kevin bukanlah seorang penakut yang percaya dengan hal mistis seperti hantu. Saat siang hari, Kevin tidak mengalami kendala apapun. Semuanya berjalan dengan sangat lancar. Namun saat malam hari, Kevin mendengar ada suara aneh yang tidak dapat dia jelaskan. Kevin lalu memeriksa sumber suara tersebut, dan dia mendapati ada rerumputan yang terbuka di tengah hutan, seperti baru saja dilalui oleh makhluk yang sangat besar. Karena penasaran, Kevin pun memberanikan dirinya untuk mengikuti kemana arah yang dibuat oleh makhluk misterius itu. Nah, setelah berjalan kurang lebih sekitar 30 menitan, akhirnya Kevin sampai di sebuah tempat yang sangat aneh dan tidak pernah dia lihat sebelumnya. Lokasinya berada jauh di tengah hutan, dan terlihat itu seperti bangunan tua yang sudah usang. Di sekelilingnya ditutupi oleh pagar kawat besi. Mungkin saja itu adalah laboratorium rahasia di tengah hutan, atau bisa jadi itu adalah pabrik terbengkalai. Nah, untuk mengetahui semua itu, Kevin harus masuk ke dalam sana dan memeriksanya. Sesampainya di sana, Kevin dibuat terkejut karena dugaannya ternyata benar. Itu adalah laboratorium rahasia yang sudah tidak digunakan lagi. Hal itu dapat dia pastikan setelah membaca berkas dokumen yang ada di dalam lemari salah satu ruangan di dalam gedung itu. Dan di dalam sana, Kevin juga menemukan berbagai benda yang sering digunakan untuk penelitian ilmuwan. Namun bukan itu tujuan
tujuan utama Kevin datang ke sana. Alasan Kevin masuk ke dalam sana karena Kevin masih penasaran makhluk apa yang bersarang di dalam sana. Entah apapun itu, yang pasti ukurannya sudah pasti sangat besar, terlihat jelas dari jejak yang dia tinggalkan. Setelah berkeliling, Kevin lalu masuk lagi ke dalam gedung yang lain. Dan dia dibuat sangat terkejut saat melihat ada banyak sekali telur berukuran raksasa, yang mana telur itu tampak seperti telur dinosaurus. Karena Kevin takut kalau monster itu ternyata adalah dinosaurus seperti yang ada di film Jurassic Park, Kevin pun akhirnya memutuskan untuk segera pergi dari sana. Namun dia tidak punya pilihan lain selain melewati jejak monster itu, karena itu adalah satu-satunya petunjuk untuk bisa kembali ke tendanya lagi. Namun masalahnya ada kemungkinan monster itu akan kembali ke sarangnya dan berpapasan dengan Kevin. Dan kekhawatirannya ternyata benar-benar terjadi. Tepat saat Kevin sudah hampir sampai di tendanya, dia dikejutkan dengan sosok ular kobra yang ukurannya sangat besar sekali. Dan ular itu memiliki 6 mata yang menyala di dalam kegelapan. Kevin pun langsung berlari sekuat tenaga dan berharap agar ular itu tidak mengejarnya. Namun tampaknya Kevin bernasib sial karena ular tersebut merupakan makhluk pemangsa manusia yang pastinya dia akan dikejar. Di sini akhirnya terjadi adegan yang sangat menegangkan karena kalau sampai tertangkap, Kevin akan langsung dimakan oleh ular raksasa itu. Untungnya Kevin bisa berlari dengan sangat cepat di dalam hutan karena dia sudah terbiasa sering camping di dalam hutan dan dia juga sudah hafal dengan medannya. Dan dengan kegigihannya, Kevin akhirnya berhasil tiba di dalam tendanya. Mungkin kalian akan berpikir kalau Kevin tidak punya kesempatan untuk selamat karena dia harus berhadapan dengan monster ular raksasa. Namun Kevin adalah orang yang cerdas. Meskipun ular itu ukurannya sangat besar sekali dan tampak lebih menyeramkan, namun ular tetaplah ular. Dia pasti takut dengan api. Oleh karena itu, Kevin pun langsung mengambil bahan bakar bensin di dalam tendanya dan langsung membakar hutan tersebut sebelum ular itu sampai di sana. Alhasil Kevin pun berhasil membakar ular tersebut dengan hutan-hutan di sana, meskipun dia harus membakar semua peralatannya sendiri, termasuk tendanya juga ikut terbakar. Namun tampaknya walaupun ular raksasa itu sudah terbakar, namun dia belum mati. Dan dia hanya kabur untuk sementara waktu dan dia pastinya akan mengejar Kevin lagi. Tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan itu, Kevin pun langsung berlari keluar dari hutan. Namun meskipun sudah keluar hutan, bukan berarti Kevin sudah selamat. Karena Kevin masih belum bisa tenang karena dia belum keluar dari daerah tersebut. Jadi kondisinya dia berada di jalanan yang masih kecil dan kiri kanannya semuanya hutan dengan pepohonan yang sangat tinggi dan tidak ada penduduk desa yang tinggal di daerah sana. Jadi Kevin harus menempuh perjalanan sekitar 5 km sampai dia tiba di jalan tol dan dia akan aman di sana. Namun baru saja menempuh jarak 1 km, Kevin langsung dikejutkan dengan penampakan The Smiling Cobra dari balik pepohonan. Sepertinya dia sudah menunggu Kevin di sana dan saat Kevin melintas, ular itu langsung menyerang mobil Kevin. Dan sejak hari itu Kevin dinyatakan menghilang, yang mana dia sudah dimakan oleh monster The Smiling Cobra. Sudah 2 hari sejak Kevin melakukan camping, namun dia tidak juga pulang ke rumah. Kedua orang tuanya pun sangat khawatir dan langsung menghubungi polisi untuk membantu mencari keberadaan Kevin. Untungnya sebelum dia pergi, Kevin sempat memberitahukan tempat atau lokasi campingnya, sehingga para polisi bisa langsung pergi dan memeriksa lokasi tersebut.
Nah, sesampainya di sana, dua polisi itu dikejutkan dengan penemuan mobil Kevin di pinggir jalan, yang mana kondisinya sudah rusak. Kaca bagian depannya pecah semua dan terlihat ada darah kering di sekitar mobil, yang kemungkinan besar itu adalah darah Kevin. Mereka berdua pun terus melakukan pengamatan hingga tanpa sengaja salah satu dari mereka menemukan potongan tangan Kevin. Dari situ mereka pun percaya kalau semua itu adalah ulah monster yang hidup di dalam hutan tersebut. Kedua polisi itu lalu melaporkan penemuan mereka kepada atasannya. Namun mereka tidak langsung pergi dari sana karena rasa penasaran yang tinggi. Mereka berdua lalu berinisiatif untuk memeriksa hutan tersebut. Lagi pula mereka membawa pistol. Karena kalau itu memang benar-benar perbuatan monster, maka nantinya monster itu akan membahayakan para penduduk yang tinggal tidak jauh dari sana. Jadi kalau bertemu monster itu mereka berencana untuk langsung menembaknya sampai mati. Namun ternyata itu adalah keputusan yang salah karena mereka belum tahu monster apa yang ada di dalam sana dan sekuat apa monster yang sedang mereka cari itu. Jadi saat mereka sudah ingin pulang, tiba-tiba monster The Smiling Cobra muncul dari balik pepohonan dan dia langsung memangsa salah satu polisi tersebut dengan menangkapnya menggunakan lidahnya yang panjang. Untungnya polisi yang satunya lagi berhasil selamat setelah menembaki monster itu berkali-kali hingga dia melarikan diri. Namun tentu saja monster The Smiling Cobra tidak akan mati jika hanya ditembak menggunakan pistol biasa. Dia pasti akan kembali untuk memangsa polisi yang kabur itu. Nah, itulah tadi cerita tentang monster kartun Cobra atau The Smiling Cobra yang diciptakan oleh Trevor Henderson. Dan perlu saya tegaskan kepada kalian semua bahwa semua cerita di video ini hanyalah sebuah cerita fiksi yang berarti tidak ada di dunia nyata. Namun seperti biasa, percaya atau tidak, itu tergantung dari diri kalian masing-masing. Karena video ini hanya bertujuan untuk hiburan semata dan untuk menambah wawasan kita semua tentang cerita-cerita menyeramkan yang ada di seluruh dunia. Anyway guys, kurasa itu saja untuk video Draw Story kali ini. Semoga kalian suka dan juga terhibur. Dan seperti biasa jangan lupa untuk like dan subscribe untuk terus support channel ini. Kalau kalian ingin request untuk cerita Draw Story selanjutnya, kalian bisa aja tulis di kolom komentar. And yeah, thanks for watching guys. Till next time and stay cool. Bye-bye.